Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dani Salamam dengan NIM 21050974038 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan berbagi tentang materi subnetting IPv4 dan praktikumnya nanti. Tujuan mengetahui konsep subnetting sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui fungsi gateway dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracker. Pengertian: subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network, kalau tidak mau bilang ada, yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Tujuan subnetting: yang pertama, mengefisiensikan penyelamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 min 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadi kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam satu network. Adapun percobaan yang akan kita lakukan yaitu akan mensimulasikan dua subnet, yaitu terdapat subnet lab 1 dan subnet lab 2, di mana lab 1 itu 0 sampai 63, lab 2 itu 64 sampai 127. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Pada aplikasi ini kita akan setting routernya terlebih dahulu dari Fast Ethernet 0 per 0. Kita akan setting IPv4 address-nya seperti ini, dan kita akan menghidupkan port status. Pada Fast Ethernet 1 per 0 kita juga akan menuliskan IPv4 address-nya seperti ini, yaitu bedanya pada .1.126, dan kita juga meng-on-kan port status. Di sini terdapat PC 1 yaitu IPv address seperti ini, subnet mask, dan kita berikan default gateway. Pada PC 2 kita memiliki IPv address seperti ini, .1.2, dan subnetnya 192 serta default gateway. Pada PC 3 kita juga akan men-setting IP configuration-nya, yaitu IPv address-nya .1.3 dan tidak memiliki default gateway. Pada PC 4 di sini default gateway akan disesuaikan dengan perintah pada percobaannya, yaitu 192.168.1.1.126, di mana IPv4 address-nya kita menggunakan .1.65. Pada IPv4 address ini menggunakan 65 karena 64 itu tidak bisa dipakai, maka kita melanjutkan pada 1.65. Selanjutnya pada PC 5 kita juga akan mengatur IP configuration-nya dengan 1.1.66 dan 192 tanpa default gateway. Selanjutnya PC 6 kita akan menggunakan IPv address ini tanpa default gateway juga. Pada percobaan pertama kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3 dan kita akan masuk pada simulation dengan edit filters dan kita centang ICMP.
Langsung saja kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 3, lalu kita jalankan. Maka pesan itu akan melalui switch 1 untuk melihat IP mana yang dituju. Jika ada, maka pesan itu akan disampaikan pada PC 3. Selanjutnya PC 3 akan mengembalikan lagi pada switch 1, dan switch 1 juga akan meneruskan pesan itu kembali kepada PC 1. Kita delete dulu. Lalu percobaan yang kedua yaitu mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Maka jika kita play controls akan mengirim pesan dari PC 1 ke switch 1 dulu. Ketika tidak ada IP yang dituju pada switch 1, maka selanjutnya akan menuju router, dan router akan menuju ke switch 2 yaitu sebentar, kita reset dulu. Kita akan coba ulang dari PC 1 menuju ke PC 4. Coba kita delete dulu. Jika kita coba jalankan, maka yang terjadi PC 1 ke switch 1 untuk mencari IP yang dituju. Dari switch 1 karena tidak ada IP yang dituju akan menuju router, dan dari router akan mencari IP yang dituju pada switch 2, dan switch 2 sendiri akan mencari lagi IP yang dicari yaitu PC 4. Nah, dalam komunikasi itu bisa dua arah, maka PC 4 akan mengembalikan lagi pada switch 2 untuk mengirimkan pada PC 1. Switch 2 akan menuju ke router 1, dan begitu seterusnya. Router 1 akan mengirimkan pada switch 1, lalu yang terakhir switch 1 akan mengembalikan pesan tersebut pada PC pertama atau PC 1 yang mengirimkan pesan pada awal. Selanjutnya kita delete percobaan ini, lalu kita mengirim pesan dari PC 2 ke PC 5. Kita coba play controls. Dari PC 2 akan mencari IP yang dituju melalui switch 1. Ketika pada switch 1 itu tidak ada IP yang dituju, maka switch 1 akan mengirimkan pesan pada router. Selanjutnya di sini ada masalah. Kita akan kirimkan ulang dari PC 2 ke PC 5. Kita coba lagi untuk play controls. Ini PC 2 ke switch 1. Switch 1 menuju ke router, lalu router akan mengirimkan pesan pada switch 2. Nah, switch 2 di sini akan mencari IP yang dituju yaitu PC 5. Nah, pada PC 5 sendiri tidak ada default gateway sehingga tidak dapat mengirimkan pesan balik kepada PC 2. Maka PC 5 itu tidak dapat berkomunikasi dua arah dengan PC 2. Selanjutnya kita akan coba cobaan selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 6. Kita play. Nah, PC 3 itu menolak untuk mengirimkan pesan karena PC 3 tidak memiliki default gateway atau memiliki pintu untuk mengirimkan pesan ke PC 6. Mungkin cukup sampai di sini percobaan yang kita dapat pelajari. Semoga kita bisa bertemu di lain pertemuan dan percobaan yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.